Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Riyadi dengan nomor NRP C1210264. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lacur atau biasa disebut worksheet. Neraca lacur adalah suatu lembaran kertas berlacur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Adapun beberapa tujuan dari adanya pembuatan neraca lacur, diantaranya pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan akan semakin mudah ketika neraca lacur telah dibuat terlebih dahulu. Hal ini karena semua nominal yang ada pada buku besar bisa langsung terlihat di neraca ini tanpa harus mencari dalam buku besar yang memiliki kolom dan juga jumlah yang terbilang banyak. Yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Dalam neraca saldo akan terdapat banyak data, baik itu data penyesuaian maupun data yang digunakan untuk persiapan ketika hendak membuat sebuah laporan keuangan. Dengan adanya neraca worksheet atau lacur ini akan meringkas dan menggolongkan data yang ada pada neraca saldo. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembuatan laporan keuangan rentan mengalami kesalahan. Lebih parahnya lagi ketika kesalahan di awal sebelum melakukan laporan, tentu hasil akhir berbagai bentuk laporan keuangan juga akan salah. Dengan menggunakan worksheet ini akan menjadi sarana meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi ketika membuat jurnal penyesuaian. Yang keempat, memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Dengan sebuah worksheet akan menjadi bahan untuk memperkirakan hal yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan. Hal ini karena jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan akan lebih mudah terlihat. Tentunya adanya hal ini mampu menjadikan sarana bagi manajemen untuk memperkirakan hal yang mungkin berimbas pada kegiatan operasional. Nah, selanjutnya ada fungsi neraca lacur. Yang pertama, digunakan untuk meringkas data. Dalam sebuah perusahaan, terlebih dalam skala yang besar, tentu akan banyak transaksi yang terjadi setiap hari, bahkan ketika direkap dalam satu bulan. Dengan adanya neraca ini akan mampu untuk menggolongkan beberapa transaksi yang kemudian diringkas dalam setiap transaksi yang dijalankan. Yang kedua, mengevaluasi transaksi yang ada. Ketika mampu membuat sebuah neraca yang rapi, tentu akan lebih mudah bagi sebuah perusahaan melakukan pendataan dan mengevaluasi pencatatan yang dilakukan sebelumnya. Ketika melakukan pencatatan, ada kalanya accounting membuat sebuah kesalahan baik penjumlahan maupun pada saldo. Dengan menggunakan neraca ini akan memungkinkan untuk meminimalisir kesalahan tersebut. Yang ketiga, sarana menyusun laporan. Dengan adanya sebuah neraca ini akan mampu mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan jumlah transaksi yang ada akan direkap dan juga ditampilkan dalam sebuah alur secara ringkas, meskipun pada awalnya data yang ada sangat detail. Yang keempat, prosedur perusahaan yang kredibel. Bagi sebuah perusahaan yang mampu mengelola laporan keuangan dengan baik, tentu akan membuat sebuah neraca yang satu ini. Hal tersebut dikarenakan dengan neraca akan menampilkan sebuah data yang terstruktur. Kelima, melihat kegiatan harian perusahaan. Untuk bisa melihat bagaimana transaksi harian sebuah perusahaan, bisa membuat worksheet yang satu ini. Tentunya hal tersebut akan berimbas pada kemudahan melakukan evaluasi setiap transaksi yang ada. Adanya hal tersebut menjadikan banyak perusahaan yang melakukan pembuatan neraca ini untuk memudahkan setiap pengambilan keputusan yang ada. Yang terakhir ada cara membuat neraca lacur. Yang pertama, membuat format neraca. Format dari neraca tersebut terdiri dari beberapa kolom yang berisi nomor akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo, setelah penyesuaian, neraca, dan laba rugi. Masing-masing dari kolom tersebut dibagi dua dengan penempatan debit kredit pada transaksi atau akun yang ada. Kedua, mengisi nomor akun dan nama akun.
Isilah nomor dan juga nama akun pada kolom yang tersedia. Setelah itu tambahkan jumlah neraca saldo yang telah tertulis sebelumnya. Neraca saldo ini ada pada laporan sebelumnya. Yang ketiga, mengisi kolom jurnal penyesuaian. Pada kolom yang tahu ini istilah dengan nominal yang pada telah dibuat sebuah jurnal penyesuaian sebelumnya. Dipindahkan saldo yang ada pada kolom tersebut disesuaikan antara debit dan kreditnya. Yang keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Ketika telah ditemukan nominal atau saldo antara neraca saldo dan juga jumlah penyesuaian, langkah selanjutnya menjumlahkan atau mengurangi antar keduanya dan tulis pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Jika pada kolom terdapat persamaan debit maupun kredit, maka cara menghitung dengan cara ditambah, begitu pula sebaliknya. Yang terakhir, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Untuk mengisi kolom yang satu ini, yaitu dengan memindahkan antara akun-akun neraca yang tersedia dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Taruhlah akun tersebut sesuai dengan debit maupun kredit yang ada. Untuk kolom laba rugi merupakan kebalikan dari pengisian neraca, yang mana merupakan beberapa kuintil dan bukan sebuah pendapatan maupun beban. Neraca ledger memang memiliki peranan yang cukup penting dalam melakukan sebuah laporan keuangan. Hal ini akan menjadi sarana mempermudah dan juga mempercepat untuk membuat beberapa laporan lain yang terkait. Bahkan dalam sebuah neraca ini juga sebuah perusahaan telah mampu melihat bagaimana siklus keuangan yang ada. Mungkin segitu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.